Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi Anies dan Ahok adalah kunci pengungkapan ijazah palsunya Jokowi. Kenapa dari begitu? Nah, dari pengungkapan oleh Beator Suryadi ini, yang lagi viral sekarang ini, bahwasanya ijazah Jokowi itu dibuat di pasar pramuka. Kok bisa tersangkut kepada Anies dan Ahok? Dan juga jangan lupa, menurut Beator Suryadi ini, banyak juga ijazah-ijazah palsu yang dipakai oleh anggota DPRD, DPR RI dari partai PDIP, partai yang berkuasa kemarin. Bisa jadi ini link, ada kaitannya semuanya yang diungkap oleh Beator Suryadi ini. Namun di sini akan kita lihat timeline atau waktu urutan-urutannya. Ini berkaitan dengan waktu Ahok menjadi gubernur Jakarta. Kemudian Anies Baswedan menjadi Mendikbud. Di situ kuncinya sebetul-betulnya. Dan sedikit kita ulas nanti. Kenapa Anies Baswedan kalau memang dia kunci dari ijazah palsunya Jokowi ini nggak mau bersuara sekarang? Atau Ahok tidak juga bersuara sekarang nih, kenapa? Itu yang akan kita teliti. Tapi kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu podcast dari Abraham Samad yang mewawancarai Beator Suryadi ini. Karena dari peristiwa inilah awalnya kita bisa menganalisa timeline atau link atau urutan-urutan waktunya. Bahkan terakhir ada pasar pramuka yang terbakar baru-baru ini tahun 2024. Terbawa pasar pramuka itu 2015 ditertibkanlah oleh Ahok karena Ahok gubernur. Tertangkaplah 2 orang pelaku ijazah palsu, terbakarlah pasar pramuka itu. Kalau itu nggak dibakar mungkin terbongkar. Pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar pramuka. Jadi aneh juga kalau sekiranya Baris Krim yang sekarang tidak mengenal pasar pramuka. Dia ini memperkenalkan para pelaku yang di pasar pramuka itu dikenalkan kepada Widodo. Widodo inilah terus memperakasai pertemuan dengan orang-orang di pasar pramuka. Itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur, ijazahnya palsu. Nah, coba kita lihat waktunya, urutan waktunya. Anies Baswedan belum siapa-siapa pada waktu itu. Ahok menjadi gubernur kan menggantikan Jokowi, naik dari wakil gubernur menjadi gubernur karena Jokowi jadi presiden tahun 2014. Artinya menurut Beator itu sebelum tahun 2014, sebelum Jokowi menjadi presiden, ijazah itu dibuat di pasar pramuka yang terkenal untuk pemalsuan surat-surat. Setelah Jokowi menjadi presiden, clear sudah tugas pasar pramuka. Pasar pramuka mau ditertibkan oleh Ahok. Ya bisa jadi ada urutannya, ada linknya. Karena kalau memang benarlah pasar pramuka itu yang menerbitkan ijazahnya Jokowi, itu harus dihilangkan dari muka bumi agar tak ada jejak kalau itu memang dibuat di pasar pramuka sesuai dengan kata-kata Beator. Logikanya harus seperti itu. Logika yang kita dipakai, kenapa Ahok harus menghabiskan menertibkan pasar pramuka? Apakah karena di situ dibuat ijazah Jokowi dan ada kode dari atas bahwa pasar pramuka itulah tempat untuk membuat kepalsuan ijazah-ijazah Jokowi, termasuk ijazah-ijazah PDIP. Agar tidak terdeteksi, itu harus dimusnahkan, itu harus ditertibkan. Alasannya, dalam tanda kutip, Ahok lah pionnya sekarang di sana. Artinya bisa jadi Ahok tahu situasinya ijazah palsu itu pada waktu itu, termasuk kader-kader PDIP, karena itu adalah bagian dari tim suksesnya Jokowi. Jadi, bisa jadi Ahok kan terlibat. Kemudian, jangan lupa juga, Anies Baswedan adalah tim suksesnya Jokowi pada waktu itu. Kemungkinan, walaupun saya sendiri sebagai pendukung Anies Baswedan tak yakin Anies tahu masalah ini. Tapi saya katakan sebagai tim suksesnya, termasuk juga Ahok kan tim suksesnya Jokowi. Bisa jadi mereka punya kabar-kabar burung. Kabar burungnya Anies sekedar kabar burung. Atau mungkin mengetahui sedikit. Tapi kalau Ahok ingin menertibkan pasar pramuka, ada modus di situ. Ada tujuan di situ yang bisa jadi Ahok mengetahui kepalsuan ijazah Jokowi. Jadi kalau ada tindakan Ahok untuk menghabiskan atau menghanguskan pasar pramuka, bisa jadi Ahok sudah dipesankan. Artinya Ahok 90% mengetahui tentang ijazah palsu ini. Ini menurut analisa kita, menurut timeline-nya. Kemudian Anies bagaimana? Apakah tahu juga? Berikut kita bisa menganalisanya dari mana? Setelah sukses mendukung Jokowi menjadi presiden, Anies Baswedan kan diangkat menjadi Mendikbud. Baru 1 tahun Anies menjabat, ijazah palsu diselidiki. Kenapa diselidiki oleh Anies sebagai Mendikbud? Karena banyaknya berseliweran ijazah-ijazah palsu di Indonesia. Dan setelah Anies menjadi tim suksesnya, di mana tim suksesnya menurut Beator, tim suksesnya lain itu termasuk PDIP, termasuk juga Ahok, membuat ijazah di pramuka, di pasar pramuka menurut Beator.
Artinya Anies Baswedan adalah tim suksesnya juga. Apakah dia tahu atau tidak? Bisa kita analisa, kemungkinannya bisa jadi Anies Baswedan tahu juga ijazah palsu Jokowi. Kenapa? Pada waktu Anies menyelidiki, mungkin untuk meyakinkan apakah termasuk Jokowi yang mempergunakan ijazah palsu untuk menjabat, Anies berusaha membongkarnya pada waktu menjadi Mendikbud. Ijazah palsu. Menurut Anies, memakai ijazah palsu sama saja merendahkan diri sendiri dan mempraktekkan korupsi. Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Seakan-akan tidak mampu kuliah betul sehingga dapat ijazah. Nah, dari sisi pemerintah, langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu. Kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Nah, dari segi wewenang, dari segi hak, dari segi otorisasi, Anies Baswedan menyelidiki hal itu. Dia sebagai Mendikbud punya kekuasaan untuk menyelidiki ijazah-ijazah palsu, termasuk kan ijazah palsu Jokowi, ijazah palsu bosnya pada waktu itu. Tapi menjelang diungkap kasus ini semua, Anies Baswedan dipecat. Lagi-lagi bisa jadi Anies Baswedan sudah mengetahui betul detailnya, sehingga Anies Baswedan kan mengatakan merendahkan dirinya sendiri serendah-rendahnya, menghina dirinya sehina-hinanya. Artinya Anies Baswedan memang terkenal track recordnya yang kalau dia berkata tidak bohong. Kalau ditanyakan masalah ijazah palsu Jokowi kepada Anies Baswedan, pada waktu itu dia akan sebutkan apa adanya. Bukankah reklamasi pantai pada waktu dia cabut itu berhadapan dengan Jokowi? Dia waktu menjadi gubernur, itu sebelum menjadi gubernur. Dan track record Anies Baswedan ini sampai sekarang kan begitu. Kalau dia katakan palsu-palsu, asli-asli menurut penelitiannya. Artinya dari timeline atau link atau urutan waktunya, bisa jadi Anies dan Ahok mengetahui hal ini. Pertanyaan berikutnya, kenapa Anies dan Ahok tidak bersuara sekarang? Kalau Ahok tidak akan membongkar hal ini sampai sekarang. Karena begini, Ahok terakhir setelah turun jadi gubernur, setelah Anies Baswedan menjabat menjadi gubernur, Ahok kan menjadi komisaris Pertamina. Komisaris Pertamina itu siapa yang mengangkat? Menteri BUMN. Menteri BUMN siapa yang mengangkat? Presiden. Presiden pada waktu itu adalah Jokowi yang didukung oleh PDIP. Dan Ahok adalah bagian dari PDIP. Kader PDIP tak akan mungkin dibongkarnya. Kalaupun Ahok tahu, tak mungkin dibongkarnya. Kecuali Presiden Prabowo yang memerintahkan membongkar kasus ini dan mengarahkan jaksa atau polisi untuk memang menyelidiki dengan netral. Tidak seperti sekarang. Ada semacam keberpihakan. Takut nanti Ahok ini dimasalahkan lagi menjadi komisaris Pertamina kan? Itu 1 miliar sebulan kabarnya. Penerimaan jauh di atas pendapatan jadi gubernur. Sudah kukasih kau jadi komisaris utama Pertamina, kata Jokowi. Kau bongkar pula aku ya. Yang menerbitkan SK kau di Pertamina itu adalah aku itu. Si pemegang ijazah palsu, kalau betul-betul palsu. Sekarang tentang Anies Baswedan. Karena berkaitan dengan kuncinya itu dua orang ini. Menurut Beator, kalau saya lihat dari penararan dia ini, dua orang ini menjadi kunci. Karena mereka adalah tokoh masyarakat. Mereka adalah elit-elit nasional yang kata-katanya dipercaya. Ahok juga dipercaya, Anies Baswedan juga dipercaya. Beator itu adalah kader PDIP, bisa jadi kepercayaan tentu saja di bawah Anies Baswedan dengan Ahok. Tapi kalau Ahok dan Anies yang berkata, apalagi Anies Baswedan yang berkata di depan hukum, itu sangat dipercayai. Karena track record dia, tak pernah korupsi, dia tutup reklamasi, tutup katanya, tak ada cerita. Track recordnya mengatakan begitu. Track record Nabi Muhammad seperti itu. Makanya dipercaya oleh hukum, sosial, politik, dan lain-lain. Anies Baswedan itu track recordnya. Kenapa sekarang Anies Baswedan tak mau mengungkapkannya ke publik? Pertanyaan kita kan itu. Baik. Patut kita lihat etika Anies Baswedan di sini. Walaupun Anies Baswedan selalu dizolimi oleh pihak Jokowi. Walaupun dia menjadi tim suksesnya Jokowi pada waktu itu. Walaupun setelah itu Anies Baswedan dihantam, dipecat oleh Jokowi. Baru 2 tahun menjabat. Nggak sampai 2 tahun menjabat. Sudah dipecat oleh Jokowi. Dan setiap ada kemungkinan Anies Baswedan baik menjadi gubernur atau menjadi capres. Di belakang itu penjegal Anies Baswedan adalah Jokowi. Seharusnya Anies Baswedan kan sakit hati. Adanya gelora sekarang ini pengungkapan ijazah palsu itu, seharusnya Anies Baswedan kan ngomong. Itulah yang tidak sama Anies Baswedan. Kalau kawan-kawan adalah orang muslim, ada doa kita setelah sembahyang kan, setelah sholat. Apa doa kita? Ya Tuhan, tutuplah aib saya. Ampunkan saya atas dosa-dosa saya, ampunkan saya atas aib saya. Jangan bongkar aib saya kepada orang lain. Itu arti sebuah doa setelah kita sholat. Setiap waktu 5 kali dalam sehari. Nah, beralasan dengan dalil seperti itu, kita juga tidak boleh membongkar aib orang lain kecuali terpaksa. Waktu Anies Baswedan diminta menjadi, kita berbicara tentang seorang Anies Baswedan ya, untuk menjadi gubernur, dia bukan ingin mencalonkan, ingin menonjol-nonjolkan diri. Justru orang lain yang meminta dia kan. Dan pada waktu dipecat oleh Jokowi pun dia tidak mengatakan apa-apa. Itu wewenang Jokowi menjadi presiden. Apakah karena ini di KMD saya lihat dia tidak mengatakan apa-apa. Itu hak prerogatif presiden. Dia tidak pernah menjelek-jelekan orang. Itulah kuncinya. Tidak mau menjelekkan orang walaupun dia tahu masalahnya, dia tahu aibnya. Karena
dia meminta kepada Tuhan untuk menutup aibnya. Dan dia juga akan menutup aib orang lain sepanjang tidak diminta di muka hukum. Kalau Anies Baswedan diminta di depan sidang nantinya untuk pembuktian ijazah palsu Jokowi ini, dia pasti akan datang. Karena ini berkaitan juga dengan etika, berkaitan juga dengan agama, berkaitan dengan syariatnya. Karena kita harus mematuhi hukum. Kalau dia bersidang, bersaksi di depan pengadilan, dia akan katakan apa adanya, sesuai dengan apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, dan apa data-data yang didapatnya pada waktu menjadi Mendikbud. Kesimpulan kita, kalaulah benar kata Beator Suryadi ini, sebenarnya kunci pengungkapan ijazah palsu Jokowi ini Ahok dan Anies serta PDIP. Terima kasih.